Di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai fungsi SUMIF. Fungsi tersebut untuk mencari jumlah total berdasarkan satu kriteria. Nah, fungsi SUMIF ya yang akan kita bahas pada video ini itu untuk mencari jumlah total dalam satu rank di Excel yang lebih dari satu kriteria. Nah, misalnya pada tabel ini kita akan menjumlahkan kolom jumlah penjualan dan kriterianya akan kita ambil dari kolom nama karyawan dan kolom nama barang. Jadi ada dua kriteria yang akan kita gunakan untuk menjumlahkan kolom jumlah penjualan. Nah, untuk cara penggunaan fungsi SUMIF di sini, ini akan saya contohkan pada sel F6 di sini. Nah, ketik sama dengan, lalu fungsi SUMIF, lalu buka kurung. Nah, setelah buka kurung, di sini kita bisa melihat keterangan mengenai fungsi dari SUMIF itu sendiri. SUMIF, lalu buka kurung, kemudian yang diminta di sini setelah buka kurung itu sum rank, ya rank yang akan dijumlahkan. Dalam hal ini, kolom jumlah penjualan. Ini akan saya blok mulai dari sel E4 sampai dengan sel E10. Nah, setelah kita blok range yang akan dijumlahkan, itu menggunakan titik koma sebagai pemisah argumen. Ya, titik koma, kemudian kriteria dari rank pertama. Jadi, untuk kriteria yang pertama itu kita ambil dari kolom nama karyawan. Ini kita blok mulai dari sel B4 sampai sel B10. Lalu, pisahkan kembali dengan titik koma. Kemudian dia minta kriteria dari rank 1. Misalnya kriterianya di sini adalah karyawan 1. Nih, kita bungkus dengan petik 2 ya. Karena ini merupakan data teks karyawan spasi 1. Lalu balas petik. Kemudian kita pisahkan titik koma kembali. Nah, selanjutnya kriteria yang kedua ya, atau rank kriteria yang kedua, yaitu nama barang. Ini saya blok mulai dari sel C4 sampai dengan sel C10 seperti ini. Lalu pisahkan dengan titik koma. Kemudian bungkus dengan petik 2 untuk memasukkan kriteria yang kedua. Dalam hal ini kriterianya adalah baju. Kemudian balas petik 2. Lalu tutup kurung. Jika masih ada kriteria selanjutnya, maka blok kolom kriteria, lalu masukkan nama kriterianya. Ini saya tutup kurung, kemudian tekan tombol enter di keyboard. Nah, di sini kenapa hasilnya 2? Karena yang masuk kriteria, ya, yang masuk kriteria di sini itu karyawan 1 dan baju. Ya, karyawan 1, baju, kemudian di sini karyawan 1 dan baju, dan nilainya ya 1 ditambah 1, maka akan menghasilkan nilai 2. Nah, jika saya ganti kriteria pertama tetap karyawan 1, tapi kriteria yang kedua ini saya ganti celana. Nah, begitu saya menekan tombol enter di keyboard, maka dia akan mengembalikan hasil 3. Nah, karyawan 1 sebagai kriteria pertama dan kriteria yang kedua celana. Jadi 2, lalu karyawan 1 celana. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, jadi itu untuk mencari jumlah total berdasarkan 2 kriteria. Nah, bagaimana jika 3 kriteria? Ya, untuk 3 kriteria, misalnya kita akan menjumlahkan jumlah penjualan menggunakan 3 kriteria, yaitu kriteria pada kolom nama karyawan, dan kriteria dari kolom nama barang, dan kriteria dari hari penjualan. Ini saya ulang, sama dengan SUMIF, lalu buka kurung, kemudian range yang akan dijumlahkan di blok,
lalu pisahkan titik koma, kemudian kriteria dari rank pertama, itu kolom nama karyawan, ini saya blok, lalu pisahkan dengan titik koma, lalu bungkus dengan petik 2, kriterianya misalnya karyawan 2. Ya, karyawan 2, balas petik, lalu pisahkan dengan titik koma. Memasukkan kriteria dari rank kedua, yaitu kolom nama barang. Ini kita blok. Lalu pisahkan dengan titik koma, bungkus dengan petik 2, masukkan kriteria yang akan diambil pada kolom nama barang. Misalnya, baju, balas petik, lalu pisahkan titik koma untuk kriteria rank ketiga, yaitu kolom hari penjualan. Ini di blok. Pisahkan kembali dengan titik koma, bungkus petik 2 untuk kriteria dari hari penjualan. Misalnya di sini Rabu. Balas petik, lalu tutup kurung. Ya, jadi ada 3 kriteria yang harus terpenuhi, yaitu karyawan 2, baju, dan Rabu. Nah, jika saya menekan tombol enter di keyboard, maka dia akan mengembalikan nilai 1. Nah, ini kenapa 1? Karena yang masuk kriteria karyawan 2, ya, karyawan 2, dan kriteria yang kedua yaitu baju dan hari Rabu. Jadi dia akan mengembalikan nilai 1. Baik, begitu mungkin tentang penggunaan dari fungsi SUMIFS pada Microsoft Excel. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.